Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar siswa-siswi sekalian? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar materi matriks dengan subtopik perkalian matriks. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik perkalian matriks dengan tujuan sebagai berikut. 2. Menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dua matriks. Jadi nanti kita akan membahas perkalian matriks. Yang kedua, perkalian dua buah matriks. Selanjutnya kita bahas subtopik kedua, yaitu perkalian dua matriks. Kalau sebelumnya kita kalikan skalar atau bilangan real dengan matriks, sekarang yang kita kalikan adalah matriks dengan matriks. Misalkan matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P, sehingga banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Hasil perkalian matriks A dan matriks B adalah suatu matriks berordo M kali P. Misalnya C M kali P atau matriks C dengan ordo M kali P. Elemen-elemen matriks C pada baris ke I dan kolom ke J dinotasikan CIJ, diperoleh dengan cara mengalihkan elemen baris ke I dari matriks A terhadap elemen kolom ke J dari matriks B, kemudian dijumlahkan. Berikut adalah notasinya. Di sini matriks A berordo M kali N dikalikan dengan matriks B berordo M kali P, menghasilkan matriks C berordo M kali P. Di sini perlu diketahui syaratnya adalah banyak kolom matriks pertama dalam ini matriks A sama dengan banyak baris matriks kedua. Jadi di sini banyak kolomnya sama dengan banyak baris. Sehingga matriks yang dihasilkan atau hasil perkalian matriksnya adalah matriks C dengan berordo M, itu sama dengan baris matriks pertama kali P sama dengan kolom matriks kedua. Elemen-elemen matriksnya diperoleh dengan ketentuan seperti ini. CIJ sama dengan AI1 kali B1J ditambah dan seterusnya sampai AIN dikali BNJ. Kita perhatikan pada notasi berikut. Misalkan matriks A berordo M kali N dengan anggota seperti ini, dan juga matriks B dengan ordo N kali P. Anggota-anggotanya adalah sebagai berikut. Tadi ketentuan perkaliannya adalah seperti ini. Ini sama, nanti hasil perkaliannya adalah matriks C dengan ordo M kali P. Kita perhatikan di sini. Ini hasil kalinya. Matriks C dengan ordo M kali P. Cara mengalihkannya di sini, maka nanti matriks C ini adalah ordonya M kali P. Ada M baris, seperti halnya matriks A. Kalau 4, ya 4 baris. Kalau 5, 5 juga. Kemudian nanti kolomnya ke sini. Ada sejumlah P kolom. Yang perlu diperhatikan di sini, misalkan kita akan menentukan elemen matriks C pada baris ke-1, kolom ke-1. Kita gunakan ini.
Maka C11 nanti diperoleh dari hasil perkalian baris ke-1 di sini ya. Baris ke-1 baris ke-1 matriks A dikalikan dengan kolom ke-1 matriks B. Maka nanti A11 kali B11 ini ya. Ini kali ini ditambah ini kali ini. Kalau yang A ke samping, kalau yang B ke bawah. A12 kali B21 ditambah dan seterusnya. Ini ya, sampai unsur atau elemen terakhir pada baris ke-1 dan elemen terakhir pada kolom ke-1. Dan seterusnya sampai A1N kali BN1. Begitupun kalau misalkan kita menentukan elemen matriks C pada baris ke-1, kolom ke-2. Kita coba acak untuk elemen yang lainnya. Misalkan di sini. Ini ya. Elemen baris ke-2, kolom ke-3. Maka nanti yang kita kalikan C23 ya. Yang kita kalikan di sini adalah elemen baris kedua pada matriks pertama dengan elemen kolom ketiga pada matriks kedua. Ini berarti yang kalau kita akan menentukan elemen ini, maka yang kita kalikan adalah elemen baris kedua yang ini pada matriks pertama, pada matriks A, dengan kolom ketiga yang ini pada matriks kedua. Maka A21 kali B13 ini ya. Kemudian A22 dengan B23, A22 kali B ditambah dan seterusnya sampai yang ini. A2N dikali BN3. Begitupun kita kalau ingin menentukan elemen baris dan kolom yang lainnya pada matriks C dengan cara yang sama kita bisa menentukannya. Baik, untuk lebih jelasnya kita bahas melalui contoh berikut. Ini contohnya. Ada dua contoh yang akan kita bahas. Yang pertama langsung berupa matriks. Diketahui matriks P 321 456 dan matriks Q 621. Tentukan matriks P kali matriks Q. Contoh kedua, suatu perusahaan bidang jasa akan membuka 3 cabang, yaitu di Palembang, Padang, dan Pekanbaru, serta memerlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Perusahaan mempertimbangkan biaya peralatan tersebut dengan rincian sebagai berikut. Ini rinciannya, ini untuk tiap cabangnya, ini rincian peralatannya. Contohnya di sini di cabang Palembang misalkan memerlukan 7 unit handphone, 8 unit komputer, dan 3 unit sepeda motor. Begitupun yang lainnya, cabang Padang dan cabang Pekanbaru. Dengan harga per unit untuk setiap peralatan adalah sebagai berikut. Kita lihat di tabel yang kanan. Untuk handphone, harga per unitnya adalah 2 juta rupiah. Untuk komputer, 5 juta rupiah. Dan sepeda motor, 15 juta rupiah. Berapa biaya pengadaan peralatan untuk tiap cabang? Kita bahas soal ini dengan alternatif
penyelesaian sebagai berikut. Mari kita bahas contoh 1. Diketahui matriks P ini dan matriks Q ini. Matriks P ordonya 2 kali 3. Sedangkan matriks Q ordonya 3 kali 1. Kita lihat banyak kolom matriks P di sini 3 dan banyak baris matriks Q juga 3. Maka kedua matriks atau P dan Q bisa dikalikan. P kali Q. Mari kita bahas di sini. Matriks P anggotanya 3, 2, 1, 4, 5, 6. Dan matriks Q anggotanya 6, 2, 1. Kita perhatikan di sini, ini sama tadi ya. Maka nanti matriks PQ ordonya ini ya, 2 kali 1. Nanti matriks PQ mempunyai 2 baris dan 1 kolom. Yang kita kalikan, kita ingat lagi untuk ketentuannya tadi, untuk baris pertama, kolom pertama di sini ya, karena nanti ada 2 baris, itu diperoleh dari perkalian elemen-elemen baris pertama matriks P ini. Ini dikalikan dengan kolom pada matriks Q, karena di sini hanya ada 1 kolom pada matriks Q. Perkaliannya 3 dikalikan dengan 6, 3 kali 6, kemudian 2 dengan 2, 2 kali 2. Ini dijumlahkan ya. Hasil perkaliannya dijumlahkan. Kemudian ditambah 1 kali 1. Ya. Ini untuk baris pertama. Kemudian untuk baris kedua yang di sini nanti, maka yang dikalikan baris kedua matriks pertama dengan kolom pertama pada matriks kedua. Yang dikalikan 4 dengan 6, 4 kali 6 ditambah 5 kali 2 ditambah 6 kali 1. Ya, ini ya. Tinggal kita hitung hasilnya di sini. 3 kali 6 18 ditambah 2 kali 2 4 ditambah 1 kali 1 1 ya. 4 kali 6 24 ditambah ini 10 ditambah ini 6. Tinggal kita jumlahkan hasilnya. 18 ditambah 4 ditambah 1 23. 24 ditambah 10 ditambah 6 40. Jadi matriks PQ anggotanya 23 40. Kita bandingkan dengan matriks QP kalau hasilnya kebalikannya ya. Q kali P, apakah nanti hasilnya akan sama dengan PQ? Matriks Q 6 2 1 dikalikan dengan 3 2 1 4 5 6.
Kita lihat di sini. Untuk matriks Q ordonya 3 kali 1. Untuk matriks P ordonya 2 kali 3. Kita perhatikan kolom dan barisnya di sini. Kolom matriks pertama dengan baris matriks kedua, apakah jumlahnya sama atau banyaknya sama? Tidak ya, di sini 1 dengan 2 tidak sama. Maka matriks Q dengan matriks P tidak bisa dikalikan. Karena ininya banyak kolom matriks Q tidak sama dengan banyak baris matriks P. Jadi matriks P kali Q tidak sama dengan matriks Q kali P. Jadi pada matriks tidak berlaku sifat komutatif, tidak berkebalikan. Berbeda dengan operasi perkalian pada bilangan real. Ini contoh kedua. Kita nyatakan terlebih dahulu nilai-nilai dalam tabel ini dalam sebuah matriks. Untuk nilai peralatan pada setiap cabang kita nyatakan dalam satu matriks. Misalkan di sini 7, 8, 3, 5, 6, 2, 4, 5, 2. Sedangkan yang ini 2, 5, 15. Maka syarat kedua matriks bisa dikalikan, kita harus cek dulu. Di sini ordonya 3 kali 3, di sini 3 kali 1. Jadi ini nilainya sama, maka kedua matriks bisa dikalikan. Kita lihat hasil perkaliannya. Di sini ya. 7, 8, ini 3 dikalikan ini. Langsung 2, 5, 15. Perhatikan, kebetulan di sini matriks keduanya juga hanya terdiri dari satu kolom. Yang pertama kita kalikan ini ya. Baris ke-1 dengan kolom ke-1. Oh ya, nanti hasilnya matriks berordo 3 kali 1. 3 baris, 1 kolom. Untuk baris ke-1 nilainya diperoleh dari 7 kali 2 ditambah ini ya. Ditambah 8 kali 5 ditambah 3 kali 15. Kemudian untuk baris kedua ini 5 kali 2 ditambah 6 kali 5 ditambah 2 kali 15. Kemudian untuk baris ketiga yang ini kolomnya masih sama pada matriks kedua. 4 kali 2 ditambah 5 kali 5 ditambah 2 kali 15. Kita hitung hasilnya. Ini 14 ditambah 40 ditambah 45. Kemudian yang baris kedua 10 ditambah 30 ditambah 30. Yang ketiga 8 ditambah 25 ditambah 30. Ini tinggal kita jumlahkan. Untuk baris pertama hasilnya
99, baris kedua 10 tambah 30 tambah 30, 70, baris ketiga 63. Jadi bisa kita jawab pertanyaan ini. Berapa biaya pengadaan peralatan tiap cabang? Bisa kita tentukan di sini. Yang pertama misalkan cabang di Palembang. Baris pertama ini ya. Biayanya 99 juta rupiah. Kemudian cabang Padang ada biaya sejumlah 70 juta rupiah. Kemudian yang ketiga cabang Pekanbaru. Ya, itu penyelesaian dari permasalahan tersebut. Kita coba satu contoh lagi. Contohnya adalah sebagai berikut. Matriks A 2541 dan matriks I 1001. Masih ingat apa itu matriks I? Ya, ini adalah matriks identitas pada ordo 2x2. Yang akan kita selesaikan di sini adalah hasil perkalian matriks A dan matriks I. Kemudian kita akan menyelesaikan juga perkalian matriks I dan matriks A. Langsung saja kita selesaikan kedua perhitungan matriks ini. Yang pertama matriks A dikali matriks I. Matriks A anggotanya 2, 5, 4, 1. Matriks I 1, 0, 0, 1. Kita kalikan 2 kali 1 ditambah 5 kali ini ya, 5 kali 0. Kemudian untuk baris ke 1 kolom kedua yang ini kali ini 2 kali 2 kali 0 ditambah 5 kali 1. Kemudian untuk baris kedua yang ini ya 4 kali 1 ditambah 1 kali 0. Baris kedua kolom kedua 4 kali 0 ditambah 1 kali 1. 2 ditambah 0 2. Kemudian ini 0 ditambah 5 hasilnya 5. Yang ini 4 ditambah 0 hasilnya 4. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Perkalian matriks A dengan matriks I hasilnya adalah 2, 5, 4, 1. Sama dengan anggota pada matriks A. Kita coba yang kedua. Matriks I dikalikan dengan matriks A. Matriks I 1, 0, 0, 1. Matriks A 2, 5, 4, 1. Kita kalikan 1 kali 2 2 ini ya, ditambah 0 kali 4 0. Kemudian yang ini 1 kali 5 5 ditambah 0 kali 1 0. Kemudian yang ini 0 dikali 2
0 ditambah 1 kali 4, 4. Kemudian ini yang kedua, 0 kali 5, 0 ditambah 1 kali 1, 1. Hasilnya diperoleh 2, 5, 4, 1. Ini juga nilainya sama dengan matriks A. Bisa kita simpulkan di sini bahwa matriks A dikalikan matriks identitasnya itu sama dengan matriks identitas dikali matriks A, sama dengan matriks A itu sendiri. Ini sama halnya dengan operasi pada bilangan real. I itu seperti bilangan 1 ya. Kalau dikalikan dengan bilangan berapapun hasilnya bilangan tersebut. Demikian pembahasan materi matriks pada kali ini. Selamat belajar. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.